Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Di video ini, saya akan memberikan tips atau cara penyemprotan padi bunting. Pada fase ini, padi sangat membutuhkan nutrisi lebih untuk pembentukan bakal buah. Lalu bagaimana caranya agar hasil panen menjadi lebih maksimal? Yuk, simak terus videonya sampai selesai. Halo rekan-rekan, kembali lagi di channel Giarta Production, tempat kumpulnya petani masa kini. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan bagi yang belum, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Pada masa bunting, padi memasuki masa krusial untuk pembentukan bakal buah. Pada saat ini, nutrisi tambahan sangat penting agar pembentukan buah bisa maksimal dan menghasilkan panen yang melimpah. Ada beberapa langkah dan bahan yang perlu kita persiapkan untuk memastikan proses penyemprotan ini lebih efektif. Pertama-tama, kita harus bisa mengidentifikasi padi yang sedang bunting. Tanda-tanda padi bunting antara lain. Salah satu tanda yang paling jelas dari padi yang sedang bunting adalah munculnya bakal padi. Untuk melihat ini, kita bisa membuka batang padi dengan hati-hati. Di dalamnya, kita akan melihat bakal padi yang sedang tumbuh. Ini menunjukkan bahwa tanaman padi sedang dalam masa pembentukan buah dan membutuhkan tambahan nutrisi untuk mendukung perkembangan ini. Lalu tanda lain yang mudah kita kenali adalah perubahan warna pada daun padi. Pada masa bunting, ujung daun padi akan mulai menguning, sementara bagian bawah daun tetap hijau. Penting untuk dicatat bahwa ini adalah tanda alami dari proses perkembangan padi, bukan gejala penyakit. Ujung daun yang menguning menandakan bahwa tanaman sedang mengalokasikan nutrisi untuk pembentukan bakal buah, sehingga beberapa bagian daun mungkin menunjukkan tanda-tanda kekurangan nutrisi. Nah, penyemprotan pada masa bunting padi adalah langkah penting untuk memastikan tanaman mendapatkan nutrisi yang diperlukan untuk pembentukan buah yang optimal. Berikut adalah bahan-bahan yang diperlukan dan fungsinya masing-masing. Pertama, kita perlukan antrakol dengan dosis 4 sendok makan. Antrakol adalah fungisida yang juga berfungsi sebagai nutrisi tambahan bagi tanaman padi. Antrakol membantu melindungi tanaman dari serangan jamur yang dapat merusak tanaman dan menghambat pertumbuhan bakal buah. Dengan memberikan nutrisi tambahan, antrakol juga mendukung kesehatan keseluruhan tanaman, memastikan padi dapat berkembang dengan baik selama masa bunting. Kedua, kita berikan insektisida spontan dengan dosis 1 tutup botolnya yang besar. Nah, insektisida spontan digunakan untuk pencegahan serangan hama. Hama dapat merusak tanaman padi dan mengganggu proses penyerbukan dan pembuahan. Dengan menggunakan insektisida spontan, tanaman padi terlindungi dari hama, sehingga proses penyerbukan dan pembentukan buah dapat berjalan dengan maksimal. Insektisida ini memastikan bahwa tanaman tetap sehat dan bebas dari serangan hama yang dapat menurunkan hasil panen. Ketiga, kita berikan pupuk Gandasil B sebanyak 3 sendok makan. Gandasil B adalah pupuk daun yang kaya akan unsur hara penting bagi tanaman. Pupuk ini mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium yang semuanya diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi. Dengan menambahkan Gandasil B, tanaman mendapatkan nutrisi tambahan yang membantu pembentukan bakal buah dan meningkatkan kualitas hasil panen. Selanjutnya, kita berikan juga zat pengatur tumbuh Gibgrow sebanyak 1 saset. Gibgrow adalah zat pengatur tumbuh yang membantu mengatur pertumbuhan tanaman secara optimal. Zat ini mendukung proses pembelahan dan perpanjangan stem yang penting untuk pertumbuhan tanaman padi. Dengan menggunakan Gibgrow, tanaman padi akan tumbuh lebih kuat dan sehat,
serta lebih siap untuk menghasilkan buah yang berkualitas tinggi. Gibgrow juga membantu tanaman dalam menghadapi kondisi lingkungan yang kurang ideal, seperti cuaca yang ekstrem. Dengan menggunakan bahan-bahan tersebut secara tepat, kita dapat memastikan bahwa tanaman padi mendapatkan semua nutrisi dan perlindungan yang diperlukan selama fase bunting. Hal ini akan membantu meningkatkan hasil panen dan memastikan kualitas buah yang dihasilkan optimal. Lalu campurkan semua bahan tersebut ke dalam tangki semprot, kemudian aduk hingga merata. Pastikan semua bahan tercampur sempurna untuk hasil yang optimal. Lakukan penyemprotan pada pagi hari saat stomata atau mulut daun masih terbuka, agar pupuk lebih mudah terserap. Hindari penyemprotan saat hujan, karena akan mengurangi efektivitas penyemprotan. Semprotkan sebelum proses penyerbukan dimulai atau bunga mulai mekar. Jika penyemprotan dilakukan saat bunga mekar, bisa mengganggu proses penyerbukan dan menyebabkan gabah gabuk tidak berisi. Nah, lanjutkan penyemprotan pada masa pengisian bulir setelah penyerbukan selesai. Pastikan kondisi cuaca mendukung saat penyemprotan untuk memastikan hasil yang maksimal. Jadi kesimpulannya, dalam budidaya padi masa bunting adalah periode kritis yang menentukan kualitas dan kuantitas hasil panen. Untuk memastikan padi tumbuh optimal dan menghasilkan bulir yang berkualitas, beberapa langkah penting harus dilakukan, termasuk penyemprotan dengan bahan-bahan yang tepat. Berikut adalah poin-poin penting yang dapat kita simpulkan. Pertama, identifikasi masa bunting. Sangat penting untuk mengidentifikasi tanda-tanda padi bunting secara tepat. Bakal padi yang terlihat saat membuka batang dan ujung daun yang menguning adalah indikasi alami masa ini, yang menandakan bahwa padi membutuhkan perhatian lebih untuk pembentukan buah. Poin kedua, penyemprotan nutrisi dan pestisida. Penyemprotan pada masa bunting memberikan nutrisi tambahan dan perlindungan terhadap hama dan penyakit. Penggunaan antrakot, insektisida spontan, pupuk Gendasil B, dan zat pengatur tumbuh Gibgrow adalah kombinasi yang efektif untuk mendukung pertumbuhan dan kesehatan tanaman padi. Lalu poin yang ketiga, metode penyemprotan yang tepat. Lakukan penyemprotan pada pagi hari ketika stomata daun masih terbuka untuk penyerapan maksimal. Hindari penyemprotan saat hujan untuk memastikan efektivitas bahan yang disemprotkan. Penyemprotan harus dilakukan sebelum proses penyerbukan dimulai untuk menghindari gangguan pada proses tersebut. Dengan menerapkan langkah-langkah dan tips ini, kita dapat memastikan padi bunting mendapatkan nutrisi yang diperlukan untuk menghasilkan panen yang maksimal. Penting untuk memperhatikan waktu dan cara penyemprotan agar nutrisi terserap dengan baik dan tidak mengganggu proses penyerbukan. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagikan, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung channel Giarta Production dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Suwarno. Terima kasih sudah menonton hingga akhir, dan salam sukses petani Indonesia.